Banyak misteri di dunia ini yang sulit dicerna oleh otak kita. Bahkan para ahli di bidangnya pun masih kesulitan untuk menguaknya. Apa sajakah misteri itu? Ini dia 5 misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Yang pertama, misteri Voynich Manuscript. Ini adalah karya tulis dalam bentuk buku yang membingungkan ahli bahasa dan sejarah di seluruh dunia. Voynich Manuscript pertama kali ditemukan oleh Wilfred Voynich, seorang kolektor barang antik Amerika kelahiran Polandia, yang namanya digunakan untuk menyebut buku tersebut karena tidak diketahui siapa penulis dan di mana buku tersebut ditulis. Buku ini ia temukan di Universitas Yesuit dekat Roma. Buku tersebut tidak dapat dimengerti karena ditulis dengan tulisan dan bahasa yang tidak dikenal. Tidak ada yang dapat membaca dan mengerti maksud buku tersebut, walau terdapat banyak ilustrasi di dalamnya. Voynich Manuscript berisi 234 halaman, yang di dalamnya terdapat 102 lembar parkemen bergambar. Yang kedua, misteri The Dancing Plague. Menari mungkin menjadi salah satu hobi dari beberapa orang, tetapi bagaimana jika menari tanpa henti? Ya, ini adalah The Dancing Plague atau wabah menari. Insiden wabah ini terjadi pada musim panas tahun 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Seminggu sebelum festival Mary Magdalene dilakukan, ada seorang wanita bernama Trovea keluar dari rumahnya dan mulai menari di jalanan. Dia menari sepanjang hari dan baru berhenti ketika ia pingsan pada malam harinya. Dikutip dari buku The Dance Manias of the Middle Ages, Trovea tidur selama beberapa jam, kemudian bangun dan mulai menari lagi. Setelah kasus Trovea, penduduk Strasbourg ikut menari di jalanan. Pada awalnya hanya 30 orang yang menari, tetapi dengan cepat melesat menjadi lebih dari 400 orang. Mereka baru berhenti menari ketika kaki mereka lecet atau mati kelelahan. Yang ketiga, misteri Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah kasus yang mengguncang seluruh Inggris di abad ke-18. Kejadian ini terjadi pada tahun 1888. Kasus ini biasa dikenal sebagai Whitechapel Murder karena kasus tersebut memang terjadi di lokasi di daerah Whitechapel. Dikutip dari histori, korban-korban Jack the Ripper memiliki kesamaan, yaitu 5 dari korban Jack the Ripper yang paling terkenal adalah wanita pekerja malam, yang tak lain adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Straight, Catherine Edowise, dan Mary Jane Kelly. Korban-korban Jack the Ripper sendiri selalu ditemukan tidak dengan keadaan utuh. Misteri ini masih menjadi pertanyaan besar siapa Jack the Ripper sesungguhnya. Ditambah lagi adanya teknologi DNA masih belum ditemukan. Yang keempat, Stonehenge. Stonehenge ditemukan di daratan Salisbury, Inggris di Wiltshire. Stonehenge adalah area melingkar yang dikelilingi batu-batu besar yang berdiri. Para ilmuwan dan arkeolog percaya Stonehenge didirikan sekitar 5.000 tahun yang lalu, pada akhir zaman Neolitikum atau zaman batu. Stonehenge awalnya dibangun dengan 30 batu berdiri yang disebut sarsens, yang mengelilingi 5 lengkungan batu besar berbentuk seperti tapal kuda. Kemudian terdapat 2 lingkaran yang terbuat dari bluestone yang lebih kecil, satu di dalam lingkaran luar dan satu di dalam tapal kuda. Lalu ada 4 batu lagi yang diletakkan di luar monumen pusat. Lalu bagaimana Stonehenge itu dibangun? Pertanyaan ini menjadi perdebatan selama berabad-abad lamanya, dan sampai sekarang tidak ada teori yang benar-benar membuktikan kebenarannya. Sebuah legenda dari abad ke-12 menyebutkan bahwa seorang penyihir bernama Merlin yang memindahkan batu-batu besar ini dari sebuah gunung di Irlandia ke Inggris. Tapi ini tentu saja hanyalah legenda yang tidak dapat terbukti kebenarannya. Yang kelima, Ark of Covenant. Ark of Covenant atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian ini berisi 10 perintah yang ditulis di atas lempengan batu oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. 10 perintah Allah merupakan dasar perjanjian Allah dengan anak-anak Israel. Menurut literatur Ibrani, tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Memiliki panjang 1,5 meter, lebar 0,7 meter, dan tingginya juga 0,7 meter. Setelah kuil pertama dibangun, Raja Salomon menempatkan tabut perjanjian di bait Allah. Tabut perjanjian itu disimpan di ruangan khusus dalam bait suci yang disebut Kodesh Kodashim. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya kecuali imam-imam tinggi Yahudi. Namun dalam catatan sejarah, pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda diserbu oleh kekaisaran Babilonia di bawah kekuasaan Nebukadnezar, dan kuil pun dihancurkan, termasuk di dalamnya tabut perjanjian. Hingga kini beribu tahun pasca kejadian itu, Zionis Israel pun berusaha keras untuk mencari tabut perjanjian yang hilang. Konon menurut mereka, tabut tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang akan memberikan sentuhan sihir yang luar biasa kepada siapapun yang menguasainya. Sekian pembahasan kali ini. Jika kalian ingin request, silahkan tulis di kolom komentar.